Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa kembali, welcome back dalam sesi yang keempat Kisah Anak, teman-teman semua. Hari ini letak posisi saya, teman-teman semua, sebetulnya saya harus di samping dan ini adalah posisi narasumber, teman-teman semua. Artinya teman-teman bisa membaca ada sesuatu yang berubah. Narasumber kita adalah berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya Anda melihat teman-teman semua, narasumber kita adalah selalu yang ditampilkan adalah bapak-bapak. Nah, oke teman-teman semua, biar fair kita kelihatan juga memberikan peluang untuk yang lain. Hari ini teman-teman semua kita memberikan kesempatan kepada teman-teman. Yang pertama adalah kader kita. Ada sosok narasumber akhwat yang akan nantinya memberikan sebuah motivasi. Dan yang kita harapkan adalah berefek untuk gerakan kita, teman-teman semua. Dan tentu insya Allah akan memberikan efek yang baik, motivasi yang luar biasa, karena beliau ini tidak kalah luar biasanya dengan narasumber-narasumber kita yang lainnya. Bahkan beliau ini luar biasa, teman-teman semua. Anda tahu siapa beliau? Beliau adalah salah satu di antara para tukang-tukang pembisik presiden, teman-teman semua. Nah, ini luar biasa. Ini salah satunya adalah pembisik presiden untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia, teman-teman semua. Bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Gitu. Jadi teman-teman semua, berikut saya perkenalkan beliau ini Mbak Apriliana. Ya. Mbak Apriliana biasa dipanggil Mbak Aping ya dalam diskusi kita. Kemudian juga terkait posisi nanti bisa dibaca ya. Kemarin ada kekeliruan, jadi bukan Watim Pres. Ke depan kita doakan ya. Jadi pertama beliau ini sebagai salah satu pegawai atau sebagai ASN pejabat publik di sana, sebagai analisis kebijakan media sekaligus koordinator Pokja Perekonomian dalam kurung Eselon 3. Kemudian juga di Biro Data dan Informasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, jadi beliau ini juga dalam beberapa pekan terakhir ini, teman-teman semua, sedang jadi pelaksana harian Kepala Biro di kantor atau setingkat direktur. Jadi teman-teman semua, ini menarik. Kita akan bicara tentang bagaimana letak posisi perempuan di dalam kita bernegara. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana dia membaca tanda-tanda zaman, ya kan? Itu. Dan beliau ini salah satu, dan kita harus nanya banyak nih, kurang lebih gitu ya. Karena jarang ya, jarang. Jadi Mbak, Iya. gitu ya, kita panggil Mbak aja, Mbak apa Mbak aja. Mbak aja. Mbak aja. Iya. Jadi teman-teman semua, dalam diskursus kita tadi sebelum ini kan kita melaksanakan diskusi ya. Jadi kita melihat dalam fenomena sekarang ini bagaimana keterlibatan perempuan, ya, khususnya ibu-ibu itu dalam bagaimana mengurusi negara, bagaimana mengurusi bangsa. Beliau ini sosok sebagai suri teladan bagi kader-kader kami ya. Kader-kader kami yang ada di daerah, kemudian juga ada di wilayah, kemudian juga ada di pusat. Beliau ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan periode 2009-2011. Ya, artinya inilah sebenarnya yang menjadi profil Muslim negarawan ke depan untuk akhwat khususnya ya, untuk perempuan kami. Nah, jadi untuk hal-hal yang ingin didiskusikan, saya serahkan dulu pada Bung Hamis. Tadi sudah banyak diskusi soalnya, sudah banyak bahan beliau ini. Nah, intinya kan itu poinnya tadi, bagaimana posisi perempuan di negara dalam tanda petik adalah membaca tanda-tanda. Iya, sebetulnya saya agak sedikit, saya disalah paham, husnudan banget kalian. Saya sudah jadi Watim Pres. Bagian daripada doa. Bagian doa ya. Bagian dari itu Watim Pres. Ya, kalau usia sih kita nggak jauh-jauh amat ya. Sepantaran kita. Intinya saya terima kasih loh sudah diundang dan jadi perempuan yang pertama gitu hadir di sini. Betul. Untuk teman-teman semua yang di daerah, terutama saya posisinya di sini nggak ngajarin kalian sama sekali nggak, tapi kita belajar. Lalu kita juga sama-sama membangun negeri ini ya, sesuai cita-cita. Saya ingat waktu pertama gabung di kami, itu sesudah saya mau selesai skripsi. Kenapa? Karena saya baca kredo gerakan. Ngeri ya? Ideologis kan? Jadi menarik ini. Menarik. Tapi terus terang, kalau ditanya mana yang paling menarik dari kredo gerakan kami, kita itu berpikir merdeka. Jadi itu yang. Nah, itu adalah implementasi tauhid. Bagi saya itu paling dalam dari semua yang lainnya saya kenal.
karena interaksi di kampus itu kan tidak hanya dengan kami, ada HMI, PMII, macam-macam waktu itu. Oke, ekstra kampus itu Ekstra kampus itu banyak dan semua hidup di kampus kami. Nah, kami waktu itu salah satu yang terbesar, tapi tidak menarik hati saya. Sampai Pada akhirnya waktu itu saya baca kredo. pada posisi di mana sudah nyiapin skripsi nih, bentar lagi keluar, gitu. Jadi kalau kita posisinya sekarang ASN, saya posisinya ASN. Di kantor tersebut saya sudah dinas hampir 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Jadi 2008 masuk, habis dari pengurusan, masih di pengurus kami, saya harus cari makan di Jakarta. Jadi itulah yang terbuka, seleksinya terbuka. Masuk pertama di sana ditanya bawaan siapa? Itu ditanya pas pampres. Waduh. Karena jilbabnya beda. Ya. Jadi bawaan siapa jawab? Bawaan Gusti Allah saja. Iya. Senjata anak kami yang gak punya orang dalam ya. Gitu. Senjata anak kami nggak punya orang dalam. Itu teman-teman. Kita pertama belajar fotokopi, tapi seiring perjalanan meningkat, diberi kepercayaan sampai akhirnya saya sudah beberapa kali pindah unit kerja. Dan akhirnya sekarang dapat kepercayaan untuk membantu anggota Dewan Pertimbangan Presiden secara langsung. Jadi sejak zaman SBY itu sudah kami bantu. Waktu itu ketuanya masih Pak Ali Alatas, Pak Emil Salim, kemudian di zaman Pak Presiden Jokowi jadi ketuanya Pak Ibu Sri Adiningsi, sekarang Bapak Wiranto. Gitu. Kalau bicaranya saya pembisik presiden, kayaknya dia yang bisikannya lebih ganas deh, yang di atas saya itu bukan. Maksudnya yang lebih terdengar kan? Gitu Lebih ya? didengarkan. Ya. Saya tukang kompor, beliau tukang bisik. Ngomong-ngomong, Mbak ceritanya gimana? Pertama asalnya dari mana dulu nih sebelum kita bicara soal sampai bisa masuk ke hari ini golongan Watim Presiden gitu. Ya, saya besar di Pekalongan, lalu kuliah di Jogja. Kampus UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu di perjalanan mencari jati diri itu, saya mendapatkan beasiswa. Jadi S2 UI. Amanah kami tetap mengikuti. Jadi sebelum selesai skripsi di UNY kan saya masuk kami, langsung ke kami daerah Jogja. Sudah itu ada kami teritorial zaman dulu tuh. Teritorial kita membina Jawa Tengah, Solo, Jogja. Jadi saya posisi di Jakarta membina wilayah itu. Makanya tadi saya mengusulkan kepada teman-teman untuk lebih sering-sering ya silaturahim PP kami ke daerah atau ke daerah yang kampusnya belum ada kaminya untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman di sana. Nah, tugas teritorial kurang lebih seperti itu. Baik. Berarti Mbak orang daerah juga? Orang daerah. Sama seperti kita ya? Kita orang daerah? Rantau. Melting pot sini Jakarta. Ya, betul. Jadi nggak bisa diklaim kan? Nggak bisa diklaim. Personal. Betul. Wajah-wajah kita mencerminkan daerah, Pak. Wajah kosmopolit kita nih. Oke, tapi kita satu dalam negara. Iya. Milik bersama. Kita kesatuan. Bersama Merawat Indonesia. Kesatuan. Cocok semua ya. Sip. Nah, ceritanya gimana tuh orang daerah kuliahnya di daerah juga Yogyakarta, lalu kemudian berpindah ke Jakarta, ibu kota, lalu mendapatkan posisi kurang lebihnya hingga hari ini itu berada pada circle Watim Pres. Jadi sebetulnya itu perjalanan hidup sama sekali tidak saya duga. Saya cita-cita awal jadi pengusaha ya, karena kita pengen kasih kemanfaatan banyak orang. Nah, tapi ada beberapa situasi yang mengharuskan waktu itu ya pekerjaan yang bisa disambi, karena saya kuliah malam itu bisa disambi, kerjanya cuma pagi sampai sore, relatif dekat dari kampus UI, ya kan? Jadi pas lah. Ternyata takdirnya adalah saya dapat amanah. Karir saya termasuk cepat di situ. Langsung jadi eselon 4. Ya. Cepat gitu, ya. Cepat. Lebih lambat tol langit.
Ya, Tapi orang dalamnya jelas. Bukan orang dalam ya. Iya, oh, bukan. ini langit ini. Pemilik alam semesta. Pemilik alam semesta. Iya. Oke, Mbak. yang paling penting adalah semangat kolaborasi, itu yang kita jaga. Semangat kolaborasi. Kerjasama, networking, kolaborasi, pintar-pintarnya kita membawakan diri ya. Kita sama-sama kalau ketemu orang gerakan kita bisa saling baca. Oke, betul. Kita akan sama di ide. Itu yang kita jaga. Orang baik itu banyak. Kalau kita lihat orang, lihat positifnya dia, ambil positifnya dia. Iya. Setiap kali ketemu orang seperti itu, maka yang akan terjadi adalah kumpulan-kumpulan kebaikan itu bisa terjalin. Itu aja, sederhana itu. Sederhana itu. Luar biasa. Artinya kita ketika kita berada dalam pengabdian bernegara, kita nggak lihat lagi dia ini dari latar belakang. Betul sekali. Yang penting Betul itu ide. sekali. Ketika dia berbicara tentang kemajuan, kita sama. Betul. Betul. Itu kredo kami bukan? Betul. Kader kami bukan ikhwan, akhwat lagi, luar biasa, bisa nembus sampai pada circle istana kurang lebihnya kan, karena Watimpres itu berdasarkan undang-undangnya berarti bertempat tinggal sesuai dengan tempat tinggal tempat Kedudukan kantornya presiden. Ya. Nah, luar biasa. Di lingkungan istana. Ya, lingkungan Orang istana kita undang. Gitu, jadi akhwat kami bisa nembus sampai situ gitu. Nah ini yang luar biasa, kurang lebih ini adalah satu apa namanya? Anomali. Iya, goresan Tuhan yang baik gitu. Ini saya dicap pengkhianat, jangan-jangan. bukan. Tapi ini salah satu yang bisa memotivasi kita banget, Iya. luar biasa. Iya. Itu strateginya seperti apa saja gitu. Iya, jadi bisa jadi kan ini kita nggak bicara soal politiknya, Mbak. Aliran politik itu macam-macam. Kemudian juga kelompok macam-macam. Kita bicara soal pengabdian tadi kan. Betul sekali. Gimana sih kita pertama membawa diri? Itu yang paling penting. Membawa diri dalam suasana kita berbeda latar belakang, bisa jadi dengan penguasa hari ini, bisa jadi kan. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terbaik dan berperan aktif gitu sebagai orang. Artinya Mbak menjalankan visi kami sebagai wadah perjuangan permanen, melahirkan pemimpin. Ya. Jadi wadah perjuangan permanen gitu, melahirkan pemimpin. Artinya kan Mbak sudah mengaktualisasikan visi tersebut. Bicara aktualisasi, bicara kepemimpinan itu panjang. Betul. Jauh. Tapi kalau kita bicara soal kontribusi itu bisa kita cari. Ya, jadi semangatnya adalah semangat nafi'un li ghairihi. Bermanfaat bagi orang lain. Terus kita semangatnya itu kalau bahasa Al-Qur'an itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu. Kita bareng-bareng berkolaborasi dalam kebaikan dan ketakwaan, ketaatan pada Tuhan, ketaatan kepada konstitusi, ketaatan kepada hal-hal yang baik untuk membawa sebagaimana rencana founding fathers, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam ketertiban dunia, memajukan kesejahteraan umum, kan itu yang tercantum di dalam konstitusi. Maka kita kalau bicara strategi, sebetulnya saya bilangnya ini adalah strategi kebaikannya. Dakwah bernegara itu jangan dianggap sesuatu yang simple, mudah, sederhana gitu. Very simple aspect. There are simple aspect, but there are complicated aspect. Jadi ada dua sisi. Yang sederhananya adalah cara kita berkomunikasi harus bisa masuk ke semua golongan. Jangan sektarian ya. Betul. No judgment, please. Jadi Mbak ini udah berdamai dengan perbedaan. Saya mencari Persamaan. persamaan, bukan berdamai dengan perbedaan. Bukan ya? I take Oke, notes, siap. ya kan? Saya mencatat perbedaan kita, tetapi saya tidak menonjolkan itu karena kita yang paling penting adalah bersama di dalam kebaikan. Terlalu banyak potensi kebaikan yang berserakan yang nggak bisa harus dipungut ya? Harus dipungut, harus dielaborasikan, gitu, dikolaborasikan. Gitu. Luar biasa. Ini luar biasa nih. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini satu hal yang nggak bisa kita anggap sederhana. Ya, dan nggak bisa kita pikirkan, karena ini not easy ya. Ini Indonesia loh. Ini bukan berada pada kabupaten gitu. Itu pun juga luar biasa panasnya politiknya gitu ya. Dalam lingkaran istana bisa masuk tanpa melalui siapa-siapa gitu kan. Aliran mana-mana gitu kan. Nggak bisa kejawab itu. Yang ada hanyalah melalui Gusti Allah gitu. Itu luar biasa. Nah, artinya dalam posisi ini Mbak itu sudah
luar biasa kajian soal masalah tanda-tanda perkembangan zamannya tadi. Bisa mampu membaca bahwa ini peluang dan mana yang menjadi ancaman yang justru tidak boleh diambil. Ini luar biasa. Bagaimana cara untuk mendapatkan itu seperti apa tuh? Muslimah itu secara umum sebetulnya sama saja dengan yang muslim ikhwan, maksudnya ya. Ikhwan maupun akhwat itu nggak ada bedanya. Auliya'u mimba. Jadi dia saling membantu. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sama aja. Buat laki, perempuan sama aja. Betul. Ya kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sama aja. Nggak ada bedanya. Jadi tugas kita yang ngasih itu ya. Nah, bagaimana kita membaca perkembangan zaman? Banyak-banyak baca. Baca itu nggak cuma baca buku. Maaf ya kalau sekarang anak-anak sukanya baca medsos doang gitu. Atau nonton YouTube aja. Baca status. Baca status orang. Ya. Tolong baca buku, referensi. Apa sih yang mempengaruhi pikiran-pikiran para pemimpin dunia? Saya suka sekali. Saya suka sekali baca biografi orang-orang besar. Saya suka baca peradaban-peradaban besar. Bagaimana mereka maju, bagaimana mereka runtuh. Apa yang bisa kita ambil? Indonesia itu jangan dikira sederhana loh. Kita ini sekarang rising star loh untuk Asia maupun internasional. Kenapa? Karena kita pertumbuhannya diprediksi tahun 2023 nanti adalah nomor 3 dunia, di atas Cina loh. Gelaran G20 kemarin itu menunjukkan Indonesia itu memiliki potensi sangat besar untuk jadi pemimpin dunia. Gelar Global Citizenship Award kepada Presiden Jokowi itu bukan hal yang main-main. Waktu itu ketika beliau ke Ukraina atau ke Rusia. Itu kan wah, dalam negeri ya heboh. Wah itu heboh kan. Betul. Bisa nggak, selamat nggak gitu kan. Ya itulah perdamaian dunia itu tuh kayak gitu. Nah itu yang harus kita tangkap, semangat kayak gitu. Betul. Jadi ini ya, kita sering bicara, Mbak ini kan orang termasuk lingkar istana. Sudut istana kan ada. Sudut istana ya, sudut istana lah saya. Tumblingnya gitu lah. Jadi sudut istana. Apa yang bisa diambil dari kepemimpinan terdekat ya Mbak, Pak Jokowi dalam hal itu tadi? Dia tidak takut mencoba hal yang baru. Gitu. Innovate. Nah itu adalah salah satu yang harus kita pelajari untuk membaca perkembangan zaman itu. Innovate, berinovasi, tidak takut mencoba hal yang baru. Itu terlepas dari pandangan politik yang berbeda ya, kita melihatnya beliau berani mencoba hal yang baru. Dari wali kota, gubernur, presiden, jalannya memang macam-macam. Sekarang ketua ASEAN, ya, macam-macam lah. Tapi kita mencoba melihat kualitas kepemimpinan itu dari apa yang dihasilkan, bukan dari apa yang dikampanyekan di sosial media. Betul. Itu kan? Jadi harus dilihat, dibedakan ya, bergerak, maju, atau pura-pura bergerak dan sebetulnya tidak maju. Muslim negarawan itu mengelaborasi gagasan ke dalam bentuk nyata. Kalau misalnya saya punya ide atau gagasan, menangkap perkembangan zaman, saya tidak akan berpikir misalnya kita akan kena pandemi nih. 2 tahun yang lalu saya tidak berpikir kita akan kena pandemi, semua harus online dan sebagainya. Betul. Nah, terus tiba-tiba kita harus berhadapan dengan situasi seperti itu. Pemerintahan berubah, cara pendidikan berubah, seluruh aspek bermasyarakat berubah. Nah, kalau kita tidak mampu menangkap, cepat beradaptasi, itu juga yang kedua ya tadi. Inovasi, cepat beradaptasi, kita nggak akan ketinggalan. Kami akan ketinggalan, semuanya akan ketinggalan. Tadi ya, orang datang sudah minim. Sukanya online pun minim ternyata. Apa yang bisa menarik itu? Apa yang bisa menghadirkan orang untuk mendengar gagasan kita? Apakah tulisan? Apakah vlog? Apakah TikTok? Mungkin perlu kita pakai itu. Mungkin perlu itu. Betul. Semua orang sekarang semua pegang HP. Yes. Apakah dakwah sosial media itu menjadi sesuatu yang penting? Tentu saja. Jadi inovasi, adaptasi. Kemudian apa lagi? Kira-kira ya bergerak. Betul. Lakukan apa yang Anda mau. Jangan ditunda. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Baik. Ini kan gak gampang ya. Berbagai macam tantangan pasti ada, ya kan? Tantangan
orang semua hidup dengan kepentingan. Apalagi sampai pada titik di mana Mbak hari ini berada gitu misalnya. Itu kan banyak mata yang melirik posisi-posisi ini misalnya, apalagi stoknya yang terbatas, ya kan? Stoknya yang terbatas inilah yang kemudian memberikan peluang itu kompetisi itu semakin lebih tambah meluas. Banyak orang yang pengen pada titik itu. Ini tantangan luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Mbak menyikapi tantangan-tantangan ini sehingga posisi masih tetap berada pada posisi yes, gitu ya, luar biasa. Bicara tantangan itu selalu ada, setiap stage-nya itu ada. Stage kita lulus dari kampus, masih di kampus kita udah ada tantangannya. Pasca kampus itu paling berat. Pasca kampus loh, nanti kalau udah selesai pasca sarjana nih, bagaimana mengelola keluarga, bagaimana beradaptasi kembali, berkontribusi untuk masyarakat. Betul. Lalu bagaimana berkarir, meniti karir, mengalami turbulensi dalam karir. Betul. Terus berkompetisi dengan yang lain gitu ya. Itu kuncinya cuma satu, ikhtiar semaksimal mungkin, usahakan yang terbaik dari yang Anda bisa. Sesudah itu, serahkan pada Allah. Itu aja. Saya tahu atasan saya sukanya A misalnya, maka saya akan lakukan A dalam koridor syariat. Ini menarik ya, dari cerita yang kemudian kita dengarkan bersama ini kan luar biasa. Dan ini menjadi salah satu simbol bahwa negara kita memberikan peluang yang bukan hanya saja sifatnya adalah patriarki, ya kan? Tapi perempuan pun juga memiliki posisi-posisi strategis di dalamnya, kan? Betul. Nah itu, ini luar biasa. Dan saya amat respect dengan struggle-nya Mbak itu sampai bisa masuk pada posisi ini, gitu. Dan itu berjangka panjang, kurang lebih 14 tahun itu bukan waktu yang singkat loh, ya kan? Itu adalah posisi-posisi kurang lebih posisi istana itu adalah posisi-posisi politik semua gitu kan, ya kan? Apalagi kalau ASN ya tinggal dilengsarkan dipindahkan kemana gitu kan, ini luar biasa. Nah itu yang mau ingin kita gali lebih jauh, bagaimana ya strategi dan bagaimana Mbak itu mengantisipasi serangan-serangan politik yang memang itu mengancam posisi gitu ya. Bahasa anak KP ya, gitu. Saya memilih katanya agak serem. Kalau saya membacanya peluang-peluang dan tantangan-tantangan. Iya, itulah pokoknya. Kurang optimis saya. Iya, jadi serangan politik. Iya. Serangan. Iya. Silakan, Jadi, Mbak, bagaimana? Ya, nggak nyambung yang tadi ya. Sebetulnya sederhana aja kok. Kita itu bersemangat di dalam kebersamaan. Cari persamaan, tidak usah tonjolkan perbedaan. Itu saja, sederhana itu. Oke. Misalnya kita nggak ada masalah ya dengan siapapun itu, dengan teman-teman gerakan apalagi yang berbeda, bukan di kami ya, PMI, GMNI, HMI, KNPI, bahkan sampai ke partai politik macam-macam. Karena di One Team Press itu semua perwakilan parpol, anggota One Team Press-nya. Jadi kita terbiasa berbeda. Langkah politik mungkin beda, pandangan politik berbeda, tapi ada satu hal yang kita sama-sama perjuangkan kan, Muslim negarawan. Kalau kami kan negarawanan itu yang saya temukan sama di One Team Press. Mereka adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi itu cocok. Betul, Pak. Jadi ada yang menarik sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan buat teman-teman semua ya, bukan cuma sekedar perempuan kami tapi juga laki-laki kami ya. Kadang-kadang mereka merasa berkami ini tanda kutip ya tidak mendapatkan apa-apa. Oke lah kita berbicara soal pikiran ya, pikir ya, pikroh dan sebagainya. Kemudian juga peribadatan segala macam spiritualitas mereka dapat. Tapi bicara tentang peluang-peluang atau potensi masa depan, itu bagaimana Mbak bacanya? Jadi Mbak ini sebagai antitesa lah dari pikiran-pikiran. Ya betul. Antitesa ya saya. Betul. Jadi bahasa halus dari anomali. Ya antitesa yang mengatakan bahwa berorganisasi itu ujungnya ya begitu-gitu aja gitu, aktivis terus gitu. Tapi Mbak memilih jalan sebagai pejabat publik, sebagai ASN gitu kan. Mbak menghadirkan suasana baru gitu di lingkungan kami. Bisa jadi banyak sih sebenarnya ASN dan menghadirkan cara pandang yang berbeda. Iya, cara pandang yang berbeda. Kemudian juga apa sih sebenarnya yang Mbak lihat dari kami dan belum dilihat orang lain? Tadi ya saya kembali ke sejarah saya masuk kami memang karena kredo gitu ya.
itu suatu hal yang luar biasa kalau benar-benar ada dalam seseorang gitu. Dia berpikir merdeka, dia mewujudkan gagasannya, dia bermasyarakat, kemanfaatan yang luas gitu. Itu sebetulnya pikiran semua orang gitu, nggak hanya dari kami. Tapi waktu itu Gerakan Islam ya, yang saya bisa baca literaturnya dengan mudah pada saat saya kuliah itu. Kalau bicara kita sebagai bagian dari kebangsaan Indonesia itu, kita tidak lagi mengukur diri kita itu hanya sebagai satu elemen berdiri sendiri gitu. Sekarang kan eranya adalah era di mana kita itu saling interdependensi, bahasanya gitu. Saya bergantung dengan Anda secara tidak langsung. Kami itu bergantung pada kadernya pasti. Ya. Hal-hal ini yang akan selalu relevan di sepanjang zaman itu, interdependensi, lalu kolaborasi. Kenapa saya suka banget kata ini memang karena itu kuncinya untuk kita menghadapi perubahan di level apapun. Misalnya ya, kader memilih untuk tetap di kampus, nggak ada yang salah dengan itu. Habis pasca sarjana jadi dosen, ya jadilah Anda dosen yang terbaik di kampus. Terbaik dalam arti kualifikasi akademik, prestasi, jaringan, komunikasi, udahlah. Itu masalah rezeki aja. Rezeki aja? Iya, masalah rezeki aja. Jadi pasti akan dikasih. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Luar biasa. Gitu. Kalau misalnya mau pilih masyarakat, tadi ada yang desa gitu ya. Jadilah yang terbaik di kader desa itu, karena itu bukan kaleng-kaleng loh desa. Kuncinya tadi ya, yang penting inovasi ya, inovasi, betul. Kreatif. Ya, misalnya desa, jadikan desa terbaik. Saya kenal satu orang kader kami yang di Akhwat, dia Akhwat satu kampus sama saya, dia pindah ke Kupang ikut suami. Kupang, NTT. Okay. Jadi dia di sana, suaminya sekretaris kecamatan waktu itu. Sekcam. Saya tidak tahu sekarang jabatannya apa, tapi saya ingat kecamatan dia jadi kecamatan terbaik nasional dan diundang ke istana dalam posisi dia sebagai ibu penggerak PKK. Itu kelihatannya nggak penting ya, tapi siapa sebetulnya dia? Dia penggerak kerajinan, penggerak anti stunting, penggerak macam-macam gerakan. Nah itu kayak gitu. Konkret. Jadi Bu, Mbak. Iya Bu atau Mbak. Iya. Jadi ibu-ibu yang mbak-mbak gitu. Jadi kira-kira Mbak, Mbak ini kan masuk dalam produk ya, istilahnya produk kaderisasi kami yang sudah modern lah tanda kutip ya. Maksudnya itu sudah berjenjang, sudah ada DM1, 2, 3. Artinya Mbak menyelesaikan jenjang pengkaderan tersebut, kemudian Mbak melaksanakan cita-cita. Nah, dari berbagai macam daurah yang kita selenggarakan itu, kira-kira yang memberikan dampak, memberikan motivasi Mbak untuk bergerak, apa sih sebenarnya yang yang telah diberikan kami lah, yang Mbak dapat di kami sehingga Mbak berani memutuskan untuk mengambil sikap sebagai ASN dan kemudian juga bertahan sampai sekarang. Kami itu berani. Satu, berani. Yang kedua, kami itu berpikiran terbuka. Kami itu berani dan berpikiran terbuka. Tapi tetap dalam koridor Islam. DNA. Ya, DNA-nya Islam. Jadi nggak bisa ya. Jadi itu adalah kombinasi ketiga ini luar biasa loh. Benar. Kombinasi yang tidak kita temukan di dalam kehidupan keseharian ya. Jadi saya tetap modern dalam arti terbuka dengan ide perubahan dan segala macam, tapi tetap membawa basis Islam. Karena kalau baca tantangan zaman, wah disuruh siapa segala macam, saya kok sebetulnya tidak terlalu tertarik membicarakan itu karena DNA kita itu Islam. Jadi Quran sama Sunnah aja selesai. Nggak mayuri buka ilama la yuri buka. Kalau kamu ragu ya jangan ambil, selesai toh. Betul. Halal udah jelas. Haram juga udah jelas. Di tengah-tengahnya kan ada yang subhat, ada yang mubah, ada yang segala macam. Kalau muamalah kan semua boleh. Hubungan antar manusia nggak ada masalah. Bernegara apalagi gitu kan. Itu kan hal-hal yang dibolehkan gitu. Yang haram apa? Jelas kan? Darah, zina, apalagi murtad. Itu kayak gitu. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Luar biasa.
ini ya sebagai pemutus dari pertanyaan. Iya, jadi teman-teman semua yang menonton dan menyaksikan ini, kemudian juga dari berbagai macam latar belakang daerah, wilayah. Jadi kita melihat bahwa perempuan kami ya, maksudnya itu sebenarnya sudah dimulai bicara keterbukaan, bicara tentang pertemanan segala macam itu sudah terbuka dari dulu kan. Bahkan sampai posisi kita mengelola negara, kita sudah mencari titik temu yaitu persamaan tadi kan. Persamaan, kemudian juga kita mengelaborasi berbagai macam gerakan. Dalam dimensi tersebut, Mbak, misalnya antara kita berkami itu kan pasti kita punya punya nilai, punya prinsip yang Mbak rasakan dan masih berdampak sampai hari ini. Sisa-sisa berjuang bersama kami itu apa kira-kira? Kalau saya melihatnya berjejaring ya, lagi-lagi itu berjejaring. Iya, berjejaring. Jadi jangan menutup diri, jangan menutup diri. Betul, ini menarik ya, karena kita tidak bisa menutup mata bahwa semua kader kami itu bisa melakukan hal itu. Betul. Dan masih banyak yang kemudian menutup diri, ya kan? Apalagi misalnya tadi meletakkan posisi pada ruang di mana di situ keberagaman misalnya tadi ya. Bagaimana posisi Mbak itu meletakkan diri di dalam situasi kemajemukan itu? Oke. Sebetulnya ide itu, alam ide itu kan alam universal ya. Jadi siapapun boleh berhak untuk menyampaikan ide dan gagasan. Sekonyol apapun itu atau sophisticated apapun itu, ide itu nggak tidak berefek biaya gitu. Ketika masih di alam ide. Tapi begitu sudah masuk alam praksis, itu ada beberapa konsekuensi kan. Nah, ketika kita terapkan pikiran positif, contoh kasus gini, misalnya saya punya tugas untuk melaksanakan atau membuat analisis tentang kebijakan yang saya tidak terlalu setuju gitu ya. Di situ saya mengungkapkan ide saya. Saya ini, standing position saya A, B, C. Menurut Anda gimana? Oh, saya punya standing posisi B, C, D misalnya. D-nya beda kan? Oke. Lalu kita timbang, analisis bareng-bareng yuk. Yang mana yang akan memberi kemanfaatan lebih besar untuk kepentingan yang lebih besar. Itu aja. Jadi nggak muluk-muluk. Nah, itu akan membuat kita jadi terbuka dengan ide, kita nggak menutup diri karena kita terbiasa berkomunikasi. Itu aja. Kalau kita berbicara tentang priorisasi masalah kepemimpinan perempuan, tentu daerah sekarang ini kan mereka lebih mengakomodir lah. Negara lebih mengakomodir dari berbagai macam negara yang kita pelajari. Berbagai negara yang kita pelajari, tentu negara sekarang ini sudah meletakkan posisi setara, tanda kutip ya, antara laki-laki dan perempuan. Meskipun ya secara naluriah atau secara fitrah perempuan tersebut memiliki porsinya masing-masing antara laki-laki dan perempuan. Jadi menjadi pertanyaan, bagaimana Mbak membaca dari tokoh-tokoh misalnya kan, mulai dari tokoh di Indonesia kan pejuang, Malahayati misalnya, Dan segala macam, belum tokoh-tokoh di luar, atau misalnya dari era kenabian kan, Mbak membaca itu sebagai inspirasi itu seperti apa Mbak? Selain kita berbicara tentang internal kami, artinya kan Mbak membaca dulu nih, tadi kan seperti yang dijelaskan di awal tadi kan, betul. Artinya Mbak ini sudah memiliki referensi nih, gitu. Sebelum melangkah lebih jauh, punya perasaan untuk berdamai, punya persamaan tadi kan, artinya Mbak punya referensi itu. Bagaimana Mbak baca? Iya, sebetulnya ada inspirasi itu banyak sih. Tapi kalau bicara siapa yang di sekeliling Nabi yang paling, menurut saya ya paling hebat itu adalah Khadijah. Iya kan, Khadijah itu dia pengusaha sukses, mampu secara finansial, tapi dia rela mendanai gerakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di situ kita lihat perannya nggak kaleng-kaleng. Ya, dari masa nubuah awal sampai hijrah, tidak pernah lepas, sampai kehilangan segalanya gitu. Kos perjuangannya itu besar sekali. Betul. Ya, tapi dia tetap menjadi Khadijah kan, tetap menjadi seorang yang dihargai di kalangan Quraisy. Dia bukan orang biasa kan di Quraisy kan, bangsawan Quraisy kan. Betul. Nah,
Kalau bicara tokoh di dalam, di Indonesia maksud saya, kita punya banyak sekali ya. Tapi saya boleh tarik inspirasi dari Kartini. Ya, terlepas dari kontroversinya ya. Tapi dia juga agen perubahan, kemajuan pada zamannya. Dia terekspos karena kan dia adalah saudara dari seorang lulusan sarjana luar negeri yang sekolah di Belanda, kakaknya. Makanya surat-suratnya bisa terekspos ke banyak kalangan karena dia bersurat dengan kakaknya itu, tertukar-tukar surat. Tapi ide gagasan kemajuannya itu luar biasa. Seperti Nyai Ahmad Dahlan juga, sama. Gerakan perubahannya dari pendidikan yang paling sangat berdampak. Kalau di keluarga jelas pasti saya punya ibu saya, kakak saya itu orang-orang kuat semua. Betul. Ibu saya, kakak saya orang-orang kuat semua. Jadi kami memang ya gimana ya, wanita Tarung ya? wanita tangguh. Tangguh ya. Enggak juga sih. Ya intinya kami saling mensupport lah, sebagai keluarga itu kami terbiasa mensupport, itu aja. Ini satu lagi dari aspek politiknya misalnya. Nah ini Ini agak berat. agak di rem-rem dikit nih. Yang punya negara. Iya, iya. Didol. Mau Dari aspek politik misalnya, Mbak melihat perkembangan politik misalnya hari ini dengan keberadaan perempuan di dalamnya. Lalu bagaimana perempuan bersikap secara politik di era hari ini, gitu? Kita bicara definisi politik dulu kali ya. Kalau saya menganut definisi politik itu memberikan kemanfaatan, siasah, pakainya terminologi itu siasah itu, kemanfaatan terbesar gitu. Jadi kalau bicaranya itu, maka sebetulnya perempuan gampang lihat itu. Mau dia di anggota legislatif, kalau bicara keterwakilan perempuan silahkan aja, nggak ada masalah. Bicara dia dapat jabatan posisi publik itu misalnya, banyak ya sekarang, gubernur, bupati, wali kota, bahkan pimpinan parpol gitu kan, yang jadi pemimpin di situ, itu nggak ada masalah. Kalau kita bicara soal keterwakilan perempuan, itu isu yang tidak akan pernah selesai karena di negara maju pun tidak selesai. Betul. Sampai sekarang. Betul. Iya. Kalau kita bicaranya aspek ketatanegaraan, sebetulnya negara juga tidak pernah mendikotomikan. Betul. Di dalam legalitas undang-undang nggak pernah ada gitu. Betul. Nggak pernah ada diskriminasi. Betul, nggak ada. Jadi sebetulnya sangat terbuka peluang untuk perempuan berkiprah di politik. Ya, politik rumah tangga pun ada. Bagaimana? Bagaimana itu? Itu untuk cara bagaimana menyelesaikan persoalan. Persoalannya nggak jauh-jauh. Jadi gitu, masyarakat pun seperti itu, sama. Misalnya perempuan mengambil peran di lingkungan yang terdekat selain keluarga ya, lingkungan sekitar. Dia sangat bisa untuk menyelesaikan persoalan di sekitarnya, tetangga kanan kiri. Kalau di Islam kan sunnahnya 40 tetangga kanan kiri depan belakang kita kenal gitu ya. Sebetulnya disitulah letak peran keluarga dan juga peran perempuan untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Misalnya mendidik anak itu, ini bicara politik tapi juga tarik ke belakang ya. Mendidik anak itu akan menyelesaikan urusan negara. Kenapa? Karena kalau anak itu betul dididiknya, dia akan jadi orang-orang yang besar. Solusi, bukan masalah. Tapi kalau di kampung itu tidak ada keluarga yang mendidik keluarga di sampingnya, anak itu akan ikut bermasalah sebagaimana keluarga-keluarga di sampingnya yang juga bermasalah gitu. Mendidik satu anak itu butuh satu kampung kan, katanya begitu. Nah, itu krusial kalau boleh saya bilang. Anda rumahnya bebas KDRT, tapi tetangga sebelah ternyata isinya KDRT. Anda nggak peduli gitu. Ini sebetulnya kan apakah ini urusan domestik? Enggak juga, ini juga gerakan politik mestinya. Kalau benar kampanye kita tentang KDRT, anti KDRT misalnya, atau misalnya tetangga sebelah kiri kita tiba-tiba kok anaknya sakit-sakitan, terus kita nggak peduli gitu, terus dia tiba-tiba stunting gitu, itu masalah, akan berpengaruh juga pada pergaulan anak kita nantinya. Itu kan tadi misalnya
bagaimana cara kita melihat politik itu kan. Lalu ini tentang bagaimana cara kita ketika berada dalam situasi politik itu. Oh. Karena ini sejujurnya ini paling banyak sekali nih, misalnya perempuan, so ignore gitu soal masalah politik misalnya ya, abaikan sajalah soal masalah politik itu bukan. Nah ini bagaimana tentang perempuan yang memandang politik itu adalah bagian daripada hal yang penting, yang dimana melalui politik itu bisa memberikan efek yang luar biasa gitu ya, perubahan yang baik. Saya punya quote pribadi ya, bahwa kata dan definisi itu adalah senjata negara. Kata dan definisi itu adalah senjata negara. Itu biasa dipakai di dalam penyusunan perundang-undangan. Saya pertama kali berinteraksi dengan situasi itu waktu zaman Wantimpres, ada Bang Adnan Buyung Nasution, almarhum. Jadi memang luar biasa ya. Kebakarannya, ketokohannya, iya banyak sekali. Iya, penegakan HAM. Jadi beliau orangnya humble juga. Jadi kita memang kalau di dalam negara itu tidak melihat sesuatu secara parsial. Nggak boleh kita lihat kehidupan bermasyarakat itu lepas konteks dengan nanti pengaruh politik di nasional gitu ya. Saya pengaturan kalau waktu itu yang agak ramai sempat ya tentang revisi KUHP. Itu kan implikasinya kemana-mana ya? Ya 2019 ya kalau nggak salah ya. Ya, enggak. Sebelum itu masih ada lagi. Oh, sebelum. Masih ada. KPK. Itu juga. Jadi memang perlu kita waspadai hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundangan. Waspadai dalam arti, yuk kita sama-sama, kalau ada uji publik, ikutlah uji publik. Ya. Kalau perempuan bisa berkiprah di situ, kita dorong supaya dia memiliki, kan dia punya cara pandang yang sedikit berbeda ini, Cok. Bapak-bapak dan ibu-ibu, laki-laki dan perempuan ada sedikit cara pandang yang berbeda. Saya tidak mengatakan itu akan saling menegasikan, pasti akan saling melengkapi. Nah, dalam proses perundang-undangan itu penting, gerakan politiknya juga penting. Kalau lagi ada pembahasan perundang-undangan, tolong gerakan perempuan juga terlibat dong di situ, karena kita akan memberikan penyeimbang gitu di dalam melihat aspek lain di suatu konteks pembahasan perundangan. Misalnya kalau yang paling kemarin agak ramai kan undang-undang cipta kerja gitu, undang-undang cipta kerja, TPKS dan segala macam. Kalau kita hanya menggunakan persepsi para legislator yang menggunakan aspirasi dari LSM, misalnya kalau UCK hanya mendengar dari buruh aja, tapi tidak mendengar dari kelompok masyarakat, tidak mendengar dari pengusaha, itu kan pasti akan parsial. Nah, wanita itu ada di dalam setiap kelompok-kelompok itu sebetulnya. Dia akan bisa memberikan warna, memberikan perspektif yang lebih baik gitu. Saya tidak melihat sekarang kita punya batasan ya untuk memberikan gagasan, untuk memberikan masukan di dalam politik maupun di dalam kehidupan bernegara gitu. Saya sendiri mengalami, jadi kami tidak pernah punya hambatan saat harus menyampaikan gagasan kepada pimpinan kami di kantor. Bahkan diakomodasi gagasan kami gitu. Ya diakomodir sekali gitu. Jadi ketika berbicara tentang kami tadi terkait dengan peran tadi ya, peran perempuan tadi, dalam dimensi apa sih sebenarnya Mbak bisa berpikir jauh ke depan gitu kan, tidak lagi mementingkan urusan individu, urusan kelompok, kemudian juga urusan kepentingan dan sebagainya macamnya, tapi Mbak mementingkan bagaimana tagline kita agar tetap utuh, karena kami ini selalu berbicara tentang negara, bagaimana kita mengelola negara, bagaimana kita mengabdi pada negara, bagaimana kita bisa menjadi bagian penting dari negara tersebut. Sedangkan ketika kita masuk pun kita agak ngeri-ngeri gitu kan, atau bahkan kita bukan ngeri-ngeri lagi Pak, nggak ada jalur bisa jadi. Jadi gitu. Betul itu. Gimana Mbak membacanya? Aplikasi daripada tema-tema yang sering kita usung berbicara tentang negarawan dan segala macam itu, apakah harus mengelola negara atau seperti apa? Apa yang Anda bayangkan dari mengelola negara itu? Apa? Jadi kalau saya ASN itu abdi negara dari awal. Ini saya contoh aja, ilustrasi aja. ASN itu abdi negara dari awal. Dia ditugaskan dimanapun, tempatkan dimanapun, siap, harus bersedia kan.
setia kepada NKRI, Pancasila, dan itu sudah sumpah jabatan. Menjaga rahasia negara itu juga bagian dari sumpah jabatan. Kalau bicara bernegara, sebetulnya kita melepaskan sekat. Ya, jadi kalau Anda mau masuk di dalam negara, siap-siaplah ketemu orang yang berbeda. Siap-siaplah untuk adu gagasan, adu konsep. Siap-siap untuk memberikan solusi. Being part of the solution, not part of the problem. Itu aja. Bahasa umumnya seperti itu. Sebagai contoh gini, waktu awal pandemi cedar, awal pandemi itu kita bingung mau ngapain dulu nih, diurus yang mana dulu, kesehatan dulu apa ekonomi dulu nih. Kalau masyarakat dibiarin jalan tetap sebagaimana aktivitas ekonomi biasanya, bisa-bisa pandemi nggak terkendali. Akhirnya mau nggak mau kan harus direm tuh aktivitas ekonomi. Itu pahit sekali, itu sangat pahit. Waktu kan pasti nggak akan selesai kan? Jadi pada kesempatan hari ini dari berbagai macam penyampaian tadi, kira-kira kata-kata apa yang bisa diberikan kepada kader-kader seluruh Indonesia? Iya, ada 21st century skills itu dari World Economic Forum yang sekarang diperbaharui jadi 10 skills that you must have for 2025 gitu. Yang paling penting itu adalah analytical thinking dan critical thinking. Jadi setiap Anda melihat satu kejadian, setiap fenomena, berpikirlah being part of the solution. Jadilah solusi dari situ. Untuk itu, kalau Anda melihat masalah, jangan jadi bagian dari masalah itu. Kami pun harus begitu. Jangan gampang juga ngambil kesimpulan gitu, ya. Analisis dulu. Jadi jangan jadi beban negara. Jangan jadi beban negara. Analisis masalah, dikritisi misalnya, ya. Diberikan solusinya tapi bentuk. Pada level mahasiswa, kasih solusi level mahasiswa nggak masalah. Kalau kami yang sudah pejabat publik, sudah ASN, ya kami harus kasih level itu, gitu. Nggak boleh keliru juga. Yang dimana itu koheren ya. Sejalan dengan jabatan yang diduduki. Betul sekali. Untuk teman-teman kami, yang paling penting adalah tetap istiqomah. Mau kadernya dikit, yang datang online dikit, yang datang fisik apalagi, harus terus bergerak. Kami tuntaskan perubahan. Bukti ingatan Mbak ini masih lekat terhadap kami. Tagline-nya masih ingat tadi, bergerak tuntaskan perubahan. Jadi kan era sekarang ini bersama merawat Indonesia. Sebelumnya kami daulat negeri. Sebelumnya lagi jayakan Indonesia. Sebelumnya lagi sepenuhnya Indonesia. Nah, Mbak ini masih ingat tadi. Bergerak tuntaskan perubahan, jadul banget ya. Itu sering dipakai di jaket-jaket. Dan saya kira setiap kali transformasi tagline itu, saya kira dia koheren gitu ya. Dan itu merupakan bagian daripada hasil dari cara baca kita atas zaman itu sendiri. Wah, luar biasa. Kami top. Jadi jangan lupa kami ya. Jadi itu tadi Mbak, titik berat yang kita bawa dalam hari ini adalah bagaimana kami ini mulai masuk pada ruang-ruang publik gitu ya, ruang-ruang bernegara. Jadi kita tidak lagi berbicara, lah kita berbicara tentang proses kaderisasi, tetapi ingat kita punya dua karakter yang sebagai gerakan sosial kan, dan juga sebagai gerakan pengkaderan gitu, sebagai gerakan amal, kemudian juga sebagai wadah perjuangan gitu kan, menciptakan pemimpin. Artinya kan kita nggak bisa menganggap itu sebagai parsial kan, pengkaderan aja nggak bisa kan. Kemudian juga di luar aja juga nggak bisa kan. Artinya simbiosis mutualisme. Jangan parasitisme saja. Siapa parasitnya? Oh, enggak. Siapa? Gitu Mbak kira-kira. Dan juga itu tadi Mbak, ajakan. Ini kan lagi bulan-bulan rekrutmen Mbak. Ajakan untuk teman-teman untuk. Nggak rugi lah gabung kami, benar. Saya belajar banyak dari kami, belajar fighting dari kami, Nah, sekarang tuh ya, fighting. Bukan ayu ting-ting. Jadi kalau gabung kami, Anda akan merasakan dan memikirkan serta melakukan perubahan. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Kenapa begitu? Karena di kami ada kesatuan. Anda akan dibentur dan terbentuk menjadi seorang yang akan memberikan solusi atas persoalan. Udah biasa di kami itu urusan kayak gitu kecil lah. Kecil ya. Masalah-masalah itu kecil lah. Ya, teman-teman semua,
kehadiran beliau ini untuk memberikan cara pandang yang berbeda tadi, bahwa sebetulnya politik itu penting. Kenapa penting? Karena dia mampu memberikan efek yang amat sangat baik, yang itu berurusan kepada apa yang kita sebut dalam konstitusi kita sebagai kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan perbincangan kami pada kesempatan hari ini pun adalah memberikan sebuah bukti bahwa semua lini itu tidak harus didapatkan lewat jalur orang dalam. Gitu. Itu teman-teman semua, jangan lupa video ini di-share kepada siapa saja yang ingin masuk kepada instansi tertentu tetapi merasa minder karena tidak punya orang dalam, gitu ya. Silakan buktikan saja bahwa Anda punya kemampuan, ya, kapasitas untuk menduduki jabatan-jabatan yang diinginkan. Namun yang paling terpenting adalah menyiapkan kemampuan itu adalah merupakan fondasi, ya. Gitu teman-teman semua, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton YouTube Kami TV.